Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal ghina. Thumma amma ba'du. Apa kabar jamaah sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal, yang hingga saat ini melimpahkan kepada kita begitu banyak karunia. Tidak terkecuali adalah nikmat fitrah yang kebetulan ada kesamaan dengan masjid tempat kita berada saat ini. Masjid Nidaul Fitrah. Apa artinya Nidaul Fitrah? Nida, apa artinya nida? Seruan, panggilan. Fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah arah wajahmu menuju agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan pada setiap manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang dapat mengganti ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlahir dalam kondisi berada di atas fitrah. Apa fitrah yang dimaksud? Ayat ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ma min mauludin, dalam riwayat yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi di atas fitrah. Ini untuk mengetahui apa makna fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak terlahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi, maka lingkungan terdekat kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasara. Au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Lingkungan terdekat kedua orang tuanya lah yang menjadikan apa? Yahudi atau Nasrani, Nasara atau Majusi. Muncul pertanyaan ringan, mengapa tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan wa yuslimanihi, dan kedua orang tuanya pula yang menjadikannya Islam? Tidak perlu ada keterangan itu karena sejatinya fitrah yang dimaksud adalah Islam.
Jadi fitrah yang sejatinya ada pada setiap anak yang terlahir di muka bumi ini adalah fitratul Islam. Maka semoga berawal dari masjid ini dan masjid-masjid lain yang menyeru kepada panggilan fitrah untuk memasrahkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketetapan fitrah yang sejatinya memang ada pada diri setiap anak yang lahir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang bilang kita itu berada dalam atau di waktu weekend. Apa artinya weekend? Akhir pekan. Biasanya kalau di akhir pekan sekarang tidak hanya anak-anak kota, ya, di desa juga ternyata kurang lebih sama. Bahkan mereka menganggap weekend itu adalah waktu yang pantas untuk ditunggu bersama-sama, dihabiskan bersama-sama. Berbeda dengan weekend hari ini. Di waktu asar kita berada di waktu yang mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan waktu ini lebih daripada waktu yang lain. Di antara makna wal asr, ayat pertama dalam surat Al-Asr adalah waktu asar. Maka Allah bersumpah wal asri, demi masa secara umum. Allah bersumpah atas nama waktu. Namun juga sebahagian ulama menyatakan wal asri, sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala spesifik khusus kepada waktu tertentu dari semua waktu yang ada, yaitu waktu asar. Dan karenanya pula waktu sore seperti sekarang ini sangat dihimbau, sangat dianjurkan agar kita berzikir seperti kita berzikir menjelang terbitnya matahari. Karenanya ada zikir pagi dan petang. Mana yang dimaksud dengan petang? Ya seperti sekarang ini, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbitnya matahari berarti selepas salat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari berarti setelah salat asar. Di kedua penghujung hari itulah sangat dihimbau kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama zikir-zikir yang memang diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sekarang berada di waktu yang mulia, walhamdulillah, di tempat yang mulia, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Silahkan jamaah sekalian ingat, semua tempat dalam tuntunan Islam, tempat mana yang kalau kita masuki pertama kali dianjurkan untuk salat selain masjid? Ada? Tidak ada salat tahiyat al-mal'ab. Tahiyatul masjid artinya salat penghormatan, memuliakan masjid. Tidak ada salat memuliakan pasar, salat memuliakan apa? Kantor, memuliakan tempat bermain, tidak ada. Memuliakan masjid. Bahkan suatu ketika Nabi SAW manakala sedang berkhutbah, melihat ada seorang sahabat yang terlambat mengikuti khutbah, langsung duduk. Nabi memotong
khutbahnya dan bertanya kepada beliau, "Sudahkah engkau salat 2 rakaat?" Sahabat itu berkata, menjawab, "Belum." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu salatlah dulu 2 rakaat tahiyatul masjid." Sampai-sampai para ulama sebahagian mereka berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya wajibah. Kita berada di tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang pantas untuk kita hormati lebih daripada tempat yang lain. Nanti akan kita bahas satu hadis berkaitan dengan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa satu di antara 7 golongan hamba yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 7 golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat, bergantung, terpaut dengan masjid. Masya Allah, masjid tempat yang mulia. Jadi waktunya mulia, tempatnya mulia. Dan kebersamaan kita ini untuk sesuatu yang mulia, untuk ilmu. Kita tidak datang ke sini untuk bersenang-senang, berhura-hura, menggunjing orang lain, merencanakan makar. Tidak. Kita datang ke sini sebagai bentuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di taman-taman surga, di halaqatul dzikr, sama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya adalah wahyu, agar jiwa kita menjadi lembut, agar hati kita menjadi teduh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu. Dan karenanya pula beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan di dalam rangka mendapatkan dan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Bukan sekedar masuk surga, bahkan Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Surganya pasti, jalannya mudah. Ilmu, maka waktunya mulia, tempatnya mulia. Kegiatan yang kita sedang lakukan adalah sesuatu yang mulia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya mengingatkan untuk diri pribadi dan saya mengajak kepada semua yang hadir di sini, mari masing-masing dari kita mengawali kebersamaan ini dengan ikhlas. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar coba-coba, bukan hanya sekedar memenuhi waktu kosong, bukan hanya sekedar ini itu, tidak. Untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, topik yang akan kita bahas bersama di kesempatan sore hari yang baik dan berbahagia ini adalah pemuda yang dirindukan, ditunggu oleh bidadari surga. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada jamaah yang masih bisa menempati bagian yang kosong di depan untuk maju terlebih dahulu. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita yang lain untuk bisa mengisi waktu di tempat di belakang. Jazakumullahu khairan.
Tema kajian kita, kebersamaan kita, kesempatan sore hari ini adalah pemuda yang dinanti, ditunggu dan dirindukan oleh bidadari surga. Subhanallah, dari judulnya nampaknya banyak sub pembahasan. Kita akan bicara tentang surga, kita akan bicara tentang bidadari, dan kita akan bicara tentang para pemuda yang dirindukan oleh mereka. Masya Allah. Sebelum lebih lanjut, mohon maaf ini, yang merasa masih muda angkat tangannya. Merasa semua ya? Alhamdulillah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, yang akan selalu menjadi orang itu muda sekalipun dia sudah berusia adalah al-amal, sebuah harapan. Orang yang sudah merasa lanjut usia, dia juga punya harapan, andai aku masih bisa hidup 30 tahun lagi atau lebih daripada itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga. Surga adalah satu dari dua tempat yang abadi di kehidupan akhirat. Dan kita wajib untuk beriman dengannya. Barang siapa dari kita yang belum yakin dengan sempurna, yakin yang tidak ada keraguan padanya tentang keberadaan surga saat ini, maka imannya perlu dipertanyakan. Kita tahu bahwa kita beriman dengan 6 hal. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Pada poin iman yang kelima, iman terhadap hari kiamat. Masing-masing dari 6 rukun iman ini memiliki konsekuensi. Salah satu konsekuensi beriman kepada hari akhir adalah beriman tentang adanya surga dan neraka. Jika seseorang yang dengan lisannya mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah, kepada hari akhir, namun ia masih ragu tentang adanya surga dan neraka, maka ada yang keliru, ada yang bermasalah dalam imannya. Tidak Ustadz, saya tidak ragu tentang adanya surga dan neraka. Bagus, itu adalah awal yang baik. Yang patut kita yakini juga bahwa di kehidupan akhirat yang abadi, disebut akhirat karena tidak ada kata akhir, dialah yang paling akhir. Ada dunia, ada akhirat. Disebut akhirat karena memang dialah yang paling akhir. Tidak ada lagi yang akhir setelah itu. Dialah yang paling akhir dan juga dia yang abadi. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyiapkan 2 tempat saja di terminal akhir itu, surga atau neraka. Tidak ada pilihan tempat yang ketiga setelah surga dan neraka. Kalau kita semua ditanya, katakanlah kita ditanya oleh anak-anak kita, oleh teman kita, oleh siapa saja, mau surga atau neraka? Selain jawabannya mudah, kita kadang-kadang kesal sama yang bertanya. Ada-ada aja kamu. Kenapa kamu tanyakan saya mau masuk surga atau neraka? Jelas jawabannya adalah saya mau masuk surga. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang kemudian dia dengan bangga menyatakan saya mau masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Tidak ada. Tidak kita kaum muslimin, bahkan tidak pula
Al-Yahud, Yahudi ataupun Nasara, mereka tidak mau. Bahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang klaim kaum Yahudi dan Nasara, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka, tidak akan ada yang masuk surga kecuali yang Yahudi dan Nasara. Jadi mereka sendiri mau masuk surga, bahkan mengklaim surga itu hanya milik mereka, hanya untuk mereka. Maka jangan ditanya semangat setiap orang untuk masuk surga. Jangan ditanya siapa saja yang beriman tentang adanya neraka, bahwa dia mau nggak, siap nggak masuk neraka. Tidak ada yang mau, tidak ada yang siap. Silahkan dibuktikan. Anak-anak yang sudah mulai menalar, anak kecil, katakanlah 3 tahun atau kurang daripada itu, insya Allah, perkenalkan kepadanya panasnya api. Kita minta agar dia meletakkan ujung jarinya di ujung sebuah api lilin. 1 jam saja panasnya. 1 detik saja dia rasakan. Kenapa nak? Panas. Nah, neraka itu seperti ini, bahkan lebih. Setelah itu tanyakan, mau masuk neraka yang panasnya seperti yang sudah kamu rasakan? Wah, gak mau. Anak kecil. Ada panggilan fitrah untuk melindungi dirinya dari panasnya api. Bahkan tahukah hadirin sekalian, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyatakan, narukum hadhihi allati tuqiduna biha. Api ini nih, api yang kalian itu dengannya memasak, hanya 1 dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Subhanallah. Berarti panasnya neraka itu 70 kali lipat dari api yang siap untuk membakar, menghanguskan seorang manusia di dunia ini. Bayangkan saja kalau ada seseorang terperangkap di sebuah rumah kayu yang terbakar. Dia tidak bisa keluar sama sekali, terkunci di dalamnya. Apa yang akan terjadi? Kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan berulang, karena itu adalah mukjizat. Api itu tidak akan menjadi dingin untuknya seperti pernah menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Api itu akan membakar, dan api itu akan menghanguskan, bahkan mematikan. Ternyata api dunia yang seperti itu baru 1/70 api yang ada di neraka. Maka fitrah ini terpanggil untuk berkata, saya tidak mau neraka. Dan itulah pula yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Apa artinya wa qina adzabannar? Ya Allah, lindungi kami dari azab, siksa. Di mana? Di neraka. Pedih, panas. Tidak sanggup kita untuk mencobanya. Pernah ada ungkapan konyol terucap dari seseorang yang mungkin error pikirannya, nggak apa-apa saya neraka, yang penting ujungnya surga, kan? Ada orang yang berani berkata begitu. Saya tuh yang penting muslim, urusan belakangan kalau kemudian saya tetap zina, saya tetap judi, saya tetap riba, saya tetap ini, saya tetap itu. Apa-apa yang penting muslim. Muslim tempatnya di surga. Neraka dulu loh, nggak apa-apa neraka dulu, yang penting nanti ujungnya surga, kan? Subhanallah. Siap untuk merasakan panasnya neraka.
azab yang paling ringan akan dialami oleh penghuni neraka hanya diberikan kepada satu orang. Azab yang paling ringan bagi penghuni neraka hanya akan dirasakan oleh satu orang saja. Dan itu pun berdasarkan syafaat dari Nabi SAW untuknya agar dia diringankan siksa di neraka. Tahukah apa yang akan dialami oleh satu-satunya orang yang berhak mendapatkan siksa paling ringan? Hukuman siksa paling ringan yang akan dialaminya adalah dipakaikannya ia dengan alas kaki terbuat dari api, dan dengan panasnya itu mendidihlah otaknya. Subhanallah. Dipakai dari bawah, saking panasnya yang mendidih adalah di ujung kepalanya. Itu azab yang paling ringan kata Nabi SAW. Siap? Siap untuk merasakan dan mencoba itu? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Bahkan di dalam sebuah ayat yang sangat sering kita dengar hadirin, dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Biasanya ayat ini hadir di majlis-majlis ilmu yang sedang mengkaji urgensi perhatian orang tua terhadap kualitas keagamaan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri kalian. Jaga dan lindungi pula diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedikit dari apa yang tergambarkan tentang neraka. Allah melanjutkan, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Ya Allah, kita ini manusia. Kalau kita tidak waspada, tidak mawas diri, tidak hati-hati, bisa jadi, semoga Allah lindungi kita, tapi potensi itu tetap ada. Bisa jadi, wal'iyadzubillah, kita menjadi bahan bakar api neraka. Allah menetapkan waquduhan nasu, bahan bakar neraka itu adalah manusia, wal hijarah, yang kedua baru adalah batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alaiha malaikatun ghilazun shidad. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat yang kasar lagi keras, penjaga neraka itu tidak akan sedikit pun durhaka bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Gambarannya hadirin, kalau di sebuah tempat sebagai pusat pemberian hukuman bagi orang-orang yang jahat, ada satu tempat, disitulah orang-orang jahat bertempat. Biasanya tempat apa itu namanya? Orang-orang jahat dikurung biasanya di mana? Di penjara. Ada kalanya para penjaganya itu merasa melas, kasihan terhadap sebagian dari penghuninya. Bahkan boleh jadi sebagian mereka justru memfasilitasi agar yang berada di dalam penjara itu mendapatkan
keringanan selama menjalankan hukuman. Tidak sama hal ini dengan apa yang akan ada di neraka. Di neraka itu penjaganya para malaikat yang tidak akan sedikit pun memberikan rasa belas kasih kepada mereka yang berhak untuk berada di dalamnya. Subhanallah. Allah akan perintahkan mereka untuk kasar dan keras kepada setiap penghuni neraka. Maka gak siap. Saya tidak siap neraka. Baik, kalau begitu saya tidak mau neraka, maka hanya tinggal satu saja tempatnya. Hanya tinggal satu pilihannya. Sebab di akhirat itu hanya ada dua pilihan tempat. Kalau bukan di neraka berarti di surga. Mau masuk surga? Mau. Hadirin, mungkin saya yakin hadirin semua sudah pernah mendengar tentang surga, sedikit atau banyak. Apa yang hadirin sekalian pernah dengar tentang surga? Apa yang hadirin pernah dengar tentang surga? Surga itu apa? Bidadari, Masya Allah. Wajar laki-laki ya. Kalau sudah disebut surga, yang terbayangkan adalah bidadari. Yang perempuan bertanya, ada bidadara nggak Ustaz? Tenang. Kalau pertanyaan ada bidadara atau tidak adalah pertanyaan yang berawal dari kecemburuan, oh enak banget disebutkan bidadari buat yang laki-laki. Kami yang perempuan, kami juga mau yang bidadara. Itu berawal dari sebuah kecemburuan. Di surga tidak ada cemburu. Di surga tidak ada rasa benci. Di surga tidak ada bosan. Di surga tidak ada sedih. Di surga tidak ada kecewa. Surga hanya tempat bahagia yang abadi. Bidadari, baik. Ini satu dari ribuan bahkan jutaan nikmat di dalam surga. Apa yang pernah jamaah sekalian dengar tentang bidadari? Luar biasa, sahih. Apabila ada satu wanita surga menampakkan wajahnya ke dunia, maka antara dunia dengan surga semuanya akan menjadi terang. Satu wanita penghuni surga tampakkan wajahnya ke dunia, maka sejak itu antara dunia dengan surga, antara bumi Subhanallah. Lama barik. Kita di zaman sekarang ini merasa mudah mendapatkan fasilitas cahaya, sehingga malam hari, tengah malam pun kita tidak takut untuk berjalan kemana tempat, karena penerangan yang alhamdulillah menjadi nikmat bagi segenap kita dimanapun kita berada. Bayangkan kalau seandainya, subhanallah, satu saja dari wanita surga menampakkan wajahnya di dunia, maka antara bumi ini dengan surga akan semuanya menjadi terang disebabkan wajah itu. Allahu Akbar. Jadi kayak apa terangnya Ustaz? Ya bayangkan sendiri. Nih. Belum terbayangkan? Apalagi yang kita tahu tentang bidadari? Sudah cuma tahu itu aja. Bidadari. Apa yang kita tahu tentang bidadari? Apa? Perawan terus. Nah ini
Ya, wajarnya seorang pria berpikir perawan terus. Dan itu betul. Bahkan subhanallah, semua penghuni surga, laki-laki, perempuan, akan Allah jadikan muda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata", apabila penghuni surga telah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka jurdan, murdan, mukahhalin. Allah akan jadikan penghuni surga itu tidak memiliki rambut di sekujur tubuhnya. Jadi nggak ada rambut tangan, tidak ada rambut ketiak, tidak ada bulu di dada. Murdan, juga tidak berjanggut, pelontos. Bukan rambutnya ya, kalau rambutnya tetap ada. Tapi bulu-bulu di tubuh ini nggak ada. Sebagaimana kalau seseorang kemudian di dunia janggutnya lebat, itu tidak ada. Sebagai perlambang bahwa mereka Allah akan jadikan muda. Mukahhalin, mereka semua sangat menawan, rupawan. Dan termasuk makna mukahhalin, mereka seakan-akan mengenakan celak mata. Kita tahu bahwa celak mata adalah salah satu yang membuat seseorang itu terlihat lebih menarik. Itu terjadi, itu dialami oleh seorang wanita, demikian pula dengan seorang laki-laki. Karenanya di dalam tuntunan syariat Islam ada anjuran untuk mengenakan celak mata. Selain untuk kesehatan mata itu sendiri, karena memang itu menambah kerupawanan seseorang. Abna'u thalathin au thalathin wa thalathin, semuanya Allah jadikan seperti kisaran usia 30 atau 33. Jangan antum bayangkan bahwa 30 itu usia sudah tua. Justru usia yang paling menarik adalah pada saat seseorang berada pada kisaran usia 30. Orang yang masih belasan tahun, masih belum kelihatan. Tapi kalau sudah 30, mulai mapan. Mapan gantengnya, mapan cantiknya, dan seterusnya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala muda dan apa tadi? Perawan. Perawan terus Ustaz, perawan terus. Bisa Ustaz? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bidadari surga Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai Al-Hurul 'Ain. Mata mereka itu besar. Hanya salah satu yang menarik pada diri seorang wanita dalam kecantikannya adalah matanya yang indah dan besar. Karenanya di sebahagian produk film, orang-orang yang membuatnya itu bermata sipit, tapi ketika muncul film kartun animasi misalnya, maka dibuat mata mereka besar. Yang membuatnya itu matanya begini. Tapi kenapa mereka menjadikan tampilan produk mereka itu besar-besar? Karena memang lebih menawan. Al-Hurul 'Ain, mata mereka itu indah, mempesona. Dan sederetan tentang bidadari, saya yakin waktu kita tidak cukup hanya untuk ini. 2 sesi mungkin baru bisa selesai bicara tentang bidadari. Karenanya sampai ada sebahagian ulama hanya menuliskan tentang sifat-sifat bidadari dalam pesona surga. Masya Allah.
Antum bisa bayangkan bahwa tulang sumsumnya, sumsum tulang betisnya bidadari terlihat. Hah? Kenapa Ustaz? Saking indahnya, minal husni wal jamal, saking menawan, cantik dan menariknya bidadari surga, sampai-sampai sumsum tulang betisnya itu terlihat transparan. Wah, kelihatan sama yang lain dong Ustaz. Hanya buat antum sebagai pasangannya, kalau antum adalah penghuni surga. Masih dari sisi para wanita, Ustadz, itu bicara tentang bidadari, ada nggak pasangan buat kami para wanita penghuni surga? Tenang, semua yang ada di surga akan Allah pasang-pasangkan. Tapi saya nggak mau berebut sama wanita yang lain Ustadz. Saya hanya ingin pasangan saya satu buat saya saja. Bisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, walahum fiha ma tashtahil anfus. Di surga itu bagi mereka penghuninya apapun yang mereka kehendaki. Jadi bisa Ustaz, saya menjadi istri bagi laki-laki yang saya cintai saja, tidak bersama dengan wanita yang lain? Tidak bisa itu. Tidak bersama dengan wanita yang lain. Tapi sekali lagi itu bisa dimaklumi dari diri seorang wanita karena dia berpikir dengan sebuah kecemburuan di dunia. Di akhirat tidak ada cemburu. Di akhirat tidak ada sedih, tidak ada kecewa, tidak ada benci, tidak ada capek. Bahkan di surga itu para penghuninya, mohon maaf, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak buang gas, mereka tidak buang ingus, mereka tidak punya kotoran mata, mereka tidak berkeringat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, keringat mereka itu adalah seperti misk, minyak wangi nomor 1 di dunia. Keringatnya, Masya Allah. Kalau keringat kita sekarang, bidadari itu kalau minum, maka airnya akan terlihat saat mengalir di kerongkongannya. Masya Allah. Kayak apa itu Ustaz? Tidak bisa terungkap dengan kata-kata, tidak bisa terlintas dalam benak seperti apa hakikatnya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menyimpannya untuk mereka para penghuni surga. Dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar wa in syi'tum faqra'u وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ." Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih balasan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak pikiran manusia. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika kalian mau, maka bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sajdah, tidak seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan secara tersembunyi buat mereka para penghuni surga sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surga ada bidadari, ada taman yang memikat hati, ada sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah, para penghuni surga itu akan dibuat tinggi besar,
seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam, sittuna dhira'an, 60 hasta. Besar. Masing-masing akan dipasangkan dengan 2 bidadari, bahkan bisa lebih daripada itu. Ada sungai madu, ada sungai khamr, ada sungai susu, ada sungai yang jernih, ada sungai khamr, insyaallah, yang tidak sama hakikatnya dengan apa yang kita dapatkan di dunia. Namanya mungkin sama. Untuk memudahkan kita memahami, Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan nama-nama yang kita pahami. Susu, kalau disebutkan susu kita paham. Kalau dijelaskan madu kita paham. Tapi yang ada di surga berbeda hakikatnya. Jauh lebih nikmat daripada yang kita ketahui di dunia. Bahkan khamr yang memabukkan di dunia itu disebut khamr, hukumnya haram. Itu Allah akan ganti. Bagi hamba-hamba yang taat menjauhkan dirinya dari khamr, Allah akan ganti untuknya dengan sungai khamr yang jauh dari memabukkan. Khamr yang akan hanya dinikmati oleh para penghuni surga. Dan seterusnya di antara nikmat-nikmat surga. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, tahukah kita bahwa surga itu memiliki jalan agar kita bisa sampai ke sana? Jalan surga adalah jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan tidak bisa kita rubah-rubah. Seperti halnya perjalanan kita misalnya dari sini kemana? Kita dari sini mau ke Papua. Berarti ke arah mana dari Indonesia ini? Ke arah timur. Ternyata kita menghadap barat dan berjalan ke sana. Sampai atau tidak? Tidak sampai. Kalau mau ke Papua dari Surabaya, dari Sidoarjo, ya berarti akan mengarah ke timur. Kita tidak akan mengarah ke barat. Karena kalau ke timur kita akan sampai ke sebuah tempat yang kita tuju, sementara ke barat tidak sampai karena berlawanan. Begitulah surga dan neraka. Kalau kita hendak masuk ke dalam surga, maka ikuti jalan yang akan menghantarkan kita ke sana. Jangan menjadi orang yang naif. Pengennya surga, tapi berleha-leha bahkan melakukan amalan penghuni neraka. Seperti tidak mungkinnya seseorang ingin memiliki anak keturunan tapi tanpa menikah. Mustahil. Tuh enak ya punya anak, bisa gendong-gendong anak. Kalau begitu menikah, nggak pakai nikah bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Seseorang ingin menghilangkan rasa lapar yang ada di perutnya. Dia kemudian duduk, berpangku tangan, kenyang. Kemudian langsung jadi kenyang. Begitu? Dia harus langkahkan kaki, mendekatkan dirinya ke meja makan, ambil piring, ambil centong nasi, dia buka tudung saji, dia ambil nasi, dia ambil lauk, dia gerakkan tangannya, dia ambil dengan jari jemarinya suapan nasi, dia angkat, dia masukkan. Dimasukkan langsung kenyang enggak? Ada proses mengunyah, kemudian ditelan, baru kemudian lapar itu berhasil hilang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada proses yang harus kita lakukan. Begitu pula ketika kita mau surga. Bukan celing bim salabim kita jadi penghuni surga. Tidak bisa. Ada proses yang harus dijalankan. Karenanya saya tadi di awal bertanya, siapa di sini yang merasa muda? Banyak sekali yang angkat tangan. Masya Allah. Bahkan yang sudah terlihat tidak muda, dia tetap pede untuk bilang saya masih muda.
semangat. Dijelaskan oleh para ulama bahwa usia muda yang dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata syabab, para pemuda, itu berkisar antara usia aqil baligh, paling cepatnya adalah sekitar 12 atau 13 tahun, atau paling lambatnya adalah usia 15 tahun sampainya ini kemudian para ulama berbeda pendapat. Keumuman mereka berkata sampai 30 tahun, namun ada yang berkata usia syabab itu sampai 40 tahun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Asyabu ma bainal 15 sanah ila 30." Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, syab, seorang pemuda itu usianya berkisar antara 15 sampai 30 tahun. Dari 30 tahun sampai sekitar 40 tahun itulah yang disebut dengan kuhulah awir rujulah, mulai dewasa. Dari 40 tahun dan seterusnya itulah kematangan dan orang cenderung menjadi lemah kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqakum Allahul ladzi khalaqakum min dha'f." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari lemah itu Allah menjadikan kalian kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian dari kekuatan itu Allah menjadikan kalian lemah kembali, bahkan renta. Begini siklusnya. Saat kita dilahirkan, kuat atau lemah? Saat kita dilahirkan kita kuat atau lemah? Lemah. Belum bisa apa-apa. Mandi dimandikan, makan disuapi, untuk membersihkan kotoran diri sendiri juga belum bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan anak tersebut menjadi kuat. Sampai pada puncak kekuatannya, kemudian ia akan kembali lagi lemah. Hanya orang kalau sudah lewat 40 tahun ada saja problemnya. Gigi lah, mah lah, diabetes, kolesterol, asam urat, encok, urat kejepit, umum. Siklusnya begitu. Seorang mukmin tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dia tahu bagaimana sikap semestinya seorang mukmin sejati. Dia tahu bahwa hidup di dunia ini memang ujian. Bukan hanya sekedar bersenang-senang, sehat, terus bugar, terus kuat, terus tidak ada kalanya kemudian kita kembali lemah. Sehebat-hebatnya orang dengan kekuatan yang paling ekstra, suatu saat dia akan ditimpa oleh sesuatu yang membuatnya lemah. Saya ingat cerita waktu saya masih anak-anak, sosok heroik yang dikenal dengan Superman. Lakonnya dalam laga itu adalah orang yang kuat, bisa ini, bisa itu, bisa terbang, bisa. Di layar dusta. Tahukah bagaimana nasib aktor pertama laga Superman itu meninggal dunia? Dia meninggal terjatuh dari kuda saat ia berlatih kuda. Kecelakaan tunggal. Allah Subhanahu wa taala dengan sekejap mata akan menghilangkan kekuatan yang dimiliki oleh orang yang membanggakan dirinya namun jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemuda adalah orang yang paling memiliki kemampuan untuk berbuat lebih dan berbuat banyak.
Karena dia sedang berada dalam puncak kekuatannya. Karena setelah itu dia akan kembali lagi lemah. Maka mumpung masih muda, manfaatkanlah semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita di jalan ketaatan kepada Allah. Orang yang sudah usia, Masya Allah, udah banyak uzurnya. Dan ingat bahwa ajal tidak hanya menjemput orang-orang yang sudah beruban saja. Sudah berapa banyak yang kita dengar langsung teman kita, wah usianya baru 17 tahun meninggal dunia, kecelakaan di jalan, ya sudah selesai. 17 tahun dia sudah meninggal dunia. Kalau sudah ajal itu tiba, kita mau bilang apa? Padahal baru 17 tahun. Yang meninggal di bawah usia itu juga tidak sedikit. Yang meninggal dunia dalam kondisi masih sangat prima juga tidak sedikit. Tinggal menunggu giliran saja. Mungkin saya, mungkin dia, mungkin mereka. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu kapan ajal itu tiba. Maka mumpung kita masih diberikan kekuatan untuk beribadah. Tadi alhamdulillah nasihat diberikan luar biasa buat masalah salat. Mumpung masih kuat, salat jangan ditinggalkan. Karena salat adalah identitas seorang muslim, subhanallah. Kalau identitas seorang muslim berupa salat hilang, terus apa yang tersisa? Dalam sebuah kartu identitas semua bisa dimanipulasi. Kalaulah kita itu hilang kartu tanda pengenal kita, bahkan mungkin kita tidak tercatat dalam catatan sipil sebagai penduduk sebuah tempat, itu tidak seberapa masalah jika dibandingkan dengan identitas kita sebagai seorang muslim yang mestinya salat ternyata tidak salat. Identitas seorang muslim. Maka mumpung masih muda, saya lihat nih Masya Allah anak-anak muda banyak sekali. Ayo, akhi, mumpung masih kuat, sebelum nanti kekuatan itu berangsur akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksimalkanlah untuk menjadi hamba yang kuat di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ayat yang sekiranya memberikan kita stimulus, motivasi. Ayo berharaplah untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka mereka itulah para penghuni surga dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Masya Allah. Ada seorang sahabat yang dalam sebuah peperangan beliau sedang break untuk makan, mengembalikan stamina tubuhnya dalam berperang. Break makannya itu bukan makan seperti kita duduk di hadapan piring, ada nasi, ada lauk, tidak. Beliau mengisap sambil mengunyah kurma, itulah breaknya. Kemudian panggilan serangan melawan kaum musyrikin terdengar olehnya. Nabi SAW menyerukan, ambillah surga yang ada di hadapan kalian. Maka sahabat itu berkata, bakhin, apa ini? Dia tidak ingin terlambat masuk surga hanya disebabkan satu kunyahannya terhadap kurma. Allahu Akbar. Dia tahu bahwa surga ada di hadapannya.
berjihad, meninggikan, menjunjung tinggi kalimatullah la ilaha illallah, penghambaan diri yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, steril dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Surga ada di hadapannya, dia ingin meraih itu, dia tidak mau tertunda hanya disebabkan dia mengunyah sebutir buah kurma. Dibuanglah kurma itu, bakhin, apa ini? Ini tidak ada artinya sama sekali dengan surga yang akan saya dapatkan jika saya mati syahid. Allahu Akbar. Seperti juga dikisahkan dalam beberapa jalur riwayat. Saya cukup yakin hadirin pernah mendengar kisah seorang sahabat bernama Julaibib radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada seseorang. Ini dikisahkan oleh seorang sahabat bernama Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Ada seorang laki-laki pemuda namanya Julaibib. Siapa namanya? Julaibib. Sebagian orang membacanya pakai zai, Zulaibib, pakai jim, Julaibib radhiyallahu anhu, anak muda. Sebelum ayatul hijab diturunkan, ayat hijab itu adalah pakaian yang menutup semua bagian wanita muslimah, sehingga ia tidak lagi terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sebelum ayat tersebut diturunkan, Julaibib adalah orang yang cepat akrab sampai pun dengan para wanita. Bukan dalam rangka menggoda mereka, bukan, tapi bertegur sapa dengan wanita biasa. Sebelum turunnya ayatul hijab. Setelah diturunkan ayat hijab, maka ada batasan-batasan, ada ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan oleh seorang muslim saat berinteraksi dengan wanita muslimah yang bukan mahramnya. Diceritakan bahwa Julaibib memiliki paras wajah yang tidak menawan, biasa saja. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemui seseorang yang berasal dari kalangan Ansar. Siapa Ansar? Penduduk asli kota Madinah. Kemudian orang Ansar ini diketahui memiliki anak gadis. Nabi SAW menemui sahabat yang berasal dari kaum Ansari ini. Beliau berkata kepada orang Ansari, "Zawwijni ibnatak." Nikahkan putrimu untukku. Dahulu para sahabat sangat-sangat berbahagia ketika mereka mengetahui bahwa Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk menikahi putri mereka. Kata orang Ansari ini, dengan senang hati wahai Rasul. Tapi kemudian Rasulullah SAW menyatakan, bukan untukku secara pribadi. Mulailah surut orang Ansari tadi. Lantas untuk siapa wahai Rasul? Untuk seseorang yang bernama Julaibib. Orang Ansari ini tahu siapa Julaibib dan orangnya tidak menarik secara fisikly. Secara fisik tidak menarik. Maka Ansari ini ingin menghindar dari jawaban langsung. Kalau dirinya langsung menjawab, dia tidak mau dengan apa yang Nabi SAW tawarkan. Dia ingin menghindar, dia berkata, beri aku waktu untuk bermusyawarah dulu dengan istriku. Kata Nabi SAW, baik, aku akan tunggu jawabannya. Orang Ansari ini pulang ke rumah, dia sampaikan kepada istrinya apa yang baru saja disampaikan oleh Nabi SAW. Spontanitas istrinya berkata,
Julaibib ini dalam bahasa Arab ini artinya enggak. Julaibib enggak. Ketika dialog antara Ansari dengan istrinya ini berlangsung, ternyata si anak gadis mendengar dari balik kamarnya. Dengan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menikahkanku? Kata orang tua mereka, dengan seseorang bernama Julaibib. Ini. Enggak. Kemudian anak gadis itu mengingatkan, wahai ayah, bunda, akankah kalian berdua mengabaikan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika memang itu keinginan Nabi, maka Julaibib tidak akan menyia-nyiakanku sebagai seorang istri. Diingatkan seperti itu dengan penuh iman pada diri anak gadis ini, maka orang tuanya pun luluh. Kalau kamu mau, maka itulah yang akan menjadi ketetapan kita bersama. Dikabarkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lamaran beliau untuk Julaibib menikahi anak gadis mereka diterima. Menikahlah Julaibib dengan gadis itu. Malam pertama pun tiba dan terjadilah apa yang layaknya terjadi antara suami istri di atas kasur indah mereka. Datang waktu subuh, ternyata secara tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan panggilan jihad. Maka Julaibib yang dikenal sebagai seorang pemuda yang ingin menghabiskan hayatnya di jalan perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin ketinggalan. Dia berpamitan dengan istrinya, aku akan segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Berjihadlah ia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang lain. Kemudian ternyata Julaibib radhiyallahu taala anhu terbunuh. Julaibib radhiyallahu taala anhu terbunuh. Setelah peperangan itu mulai mereda, dikumpulkanlah jenazah-jenazah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, sudahkah kalian mengumpulkan semuanya? Apakah kalian kehilangan seseorang? Iya, fulan ternyata meninggal dunia syahid. Fulan meninggal dunia syahid. Ada lagi, fulan Rasul beliau syahid. Fulan syahid, fulan syahid. Ada lagi, mereka sudah tidak lagi menyebutkan nama. Kemudian kata Nabi SAW, aku kehilangan satu orang. Siapa Nabi? Julaibib. Cari jasadnya untukku. Subhanallah. Laki-laki, pemuda yang tidak banyak dikenal seperti terkenalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti terkenalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pemuda yang ternyata baru saja kemarin menikah dan baru semalam adalah malam terindah pengantinnya bersama istrinya. Didapatkanlah jasad Julaibib radhiyallahu taala anhu. Ternyata di sisi Julaibib itu ada 7 orang kaum musyrikin yang mati terbunuh oleh pedangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan sendiri Julaibib untuk kemudian digalikan liang lahat untuknya, dan ia pun dimakamkan bersama para sahabat yang lainnya. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meletakkan jasad Julaibib di kuburnya. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Julaibib radhiyallahu taala anhu terlihat seperti basah.
Jasadnya itu seperti basah. Padahal kita tahu bahwa di negeri Arab itu tidak umum turun hujan, karena itu adalah tempat padang pasir. Kalau hujan maka langsung diketahui semua basah. Ternyata basah. Maka kata Nabi SAW, Julaibib dimandikan oleh para malaikat. Subhanallah. Para malaikat memandikannya, berharap dia segera menjadi penghuni surga. Dibawa oleh mereka Julaibib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk jandanya Julaibib. Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kaddan kadda. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepada wanita ini dengan kebaikan yang berlimpah, dan janganlah engkau menjadikan hidupnya susah lagi sempit. Diketahui setelah itu tidak ada janda yang lebih kaya dan makmur dalam hidupnya lebih daripada janda yang ditinggal wafat oleh suaminya bernama Julaibib radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali kisah tentang mereka, para pemuda yang dapat menjadi contoh bagi kita bahwa mereka adalah para pemuda berkualitas, sehingga wajar kalau mereka dirindukan oleh para bidadari surga dan para malaikat. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahukah kita bahwa beliau Abdullah bin Umar itu berperang ikut di perang Uhud? Namun dia ingin ikut di perang Uhud, ikut berjuang, berperang, ditolak. Kemudian di perang Badar ditolak. Barulah di sekitar tahun ke-5 Hijriyah, pada saat perang Khandaq, Abdullah bin Umar diterima. Ayo ikut berjuang. Berapa usianya? 15 tahun. Ada yang usianya 15 tahun di sini? 15 tahun. Akhi siap untuk berperang? Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan hijrah? Dikejar-kejar dengan ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Zaid bin Thabit tetap berhijrah dari Mekah ke Madinah, ikut mengikuti jejak Nabi SAW dalam hijrah tersebut. Padahal usianya baru 11 tahun. Ada yang 11 tahun? Allahu Akbar. Ada yang pernah umroh? Insya Allah saya yakin ada yang sudah pernah umroh. Perjalanan dari Mekah ke Madinah tidak kurang dari 400 kilometer. Dan tidak seperti jalan sekarang. Jalan-jalan yang ada di Saudi Arabia sekarang ini mulusnya lebih dari mulusnya jalan tol di kita, dan tidak ada checkpoint pembayaran. Wuss. Itu sekarang ditempuh dalam perjalanan sekitar 5 jam dengan kecepatan minimal 100 sampai 120 km per jam. 5 jam. Ush. Semuanya sudah jalan seperti jalan tol, bahkan lebih bagus dari jalan tol yang ada di negeri kita. Sementara dulu padang tandus, perbukitan, batu terjal, dijalankan oleh anak 11 tahun. Anak 11 tahun. Subhanallah. Umair ibnu Abi Waqqas, saudara kandung Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia ingin daftar ikut perang Badar, ditolak. Kemudian dia merengek. Ketika ditolak, dia berpaling sambil menangis. Kemudian Nabi SAW terenyuh dan memanggilnya, boleh, kamu boleh ikut. Berapa usianya? 14 tahun.
Masih muda, tapi lihat, muda seperti apa? Muda yang berkualitas. Muda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Seperti mudanya Ashabul Kahfi yang kisah mereka dijelaskan panjang lebar dalam surat Al-Kahfi. Allah nyatakan mereka innahum fityatun, mereka adalah para pemuda, amanu bi rabbihim, mereka punya keimanan yang tegar kepada Allah, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka kekuatan hidayah. Nabi Ibrahim alaihi salam muda, Nabi Musa alaihi salam muda, Nabi Ismail yang dididik oleh ayahnya Nabi Ibrahim, kisahnya diabadikan oleh Allah dalam beberapa kesempatan ayat Al-Quran, dan yang paling jelas ada di surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, setelah terjarak sekian lama terpisah, sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, "Nak, aku melihat dalam mimpi." Ayah melihat dalam mimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Aku menyembelihmu. Apa pendapatmu tentang hal ini, Nak? Apa jawaban beliau Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, lakukan saja apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Karenanya Islam sangat dan sangat memperhatikan para pemuda agar mereka menjadi muda, para pemuda yang berkualitas. Satu di antara 7 golongan. Kalau yang tadi disebutkan adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, maka satu yang lain lagi dari 7 golongan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa tumbuh berkembang di atas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para ayah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah berupa anak, maka mulailah dari sekarang berikan kepada mereka penanaman akidah yang lurus, akhlak yang mulia, sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang salih dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datangnya 5. Yang 5 ini dimanfaatkan sebelum datangnya 5 yang menyusul. Hayataka qabla mautik. Manfaatkan sehatmu, hidupmu sebelum mati. Wasihhataka qabla saqamik. Dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakit. Wasyababaka qabla haramik. Dan masa mudamu manfaatkan sebelum datang masa tuamu. Waghinaka qabla fakrik. Dan masa engkau memiliki harta sebelum masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan masa kosong luangmu sebelum engkau tersibukkan. Subhanallah. Jadi dari 5 yang diarahkan oleh Nabi SAW untuk dimanfaatkan sebelum hilang, salah satu diantaranya adalah masa muda. Wahai para pemuda Islam, jangan pernah gentar berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan kebaikan. Tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan amal salih. Dekatlah dengan masjid di sini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersimpuhlah, tunduk, berikan bagian yang paling terhormat dari wajah kita, yaitu kening.
untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud adalah satu-satunya gerakan yang tidak boleh dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Seandainya boleh bagiku untuk memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena Nabi pun tidak boleh memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, karena memang sujud hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan sujud terbaikmu untuk Allah, wahai para pemuda. Jadikan matamu banyak melihat kepada ayat-ayat Allah, mentadaburi hadis-hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan pendengaranmu adalah untuk mendengarkan lantunan Al-Quran, pembacaan hadis, berada di majelis ilmu, mendengarkan tuntunan tentang Islam. Kalaulah kita capek, karena kita capek berada di majelis ilmu. Kalau kita mengantuk, karena benar-benar menahan mata ini dari godaan syaitan saat berada di majelis ilmu. Itulah masa muda yang akan bermanfaat dan akan bernilai balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdialog dengan seorang pemuda. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya di masjid. Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, idzan li bizzina." Rasul, izinkan aku untuk berzina. Bisa dibayangkan, minta izin kepada Nabi di masjid di hadapan para sahabatnya. Minta izin untuk apa? Di mana rasa malu pemuda ini? Idzan li bizzina. Rasul, izinkan aku untuk berzina. Maka Nabi SAW tahu bagaimana berinteraksi dengan seorang pemuda yang memang sedang bergelora, semangatnya sedang membara. Dia minta kepada pemuda itu untuk mendekat. Mendekatlah wahai pemuda. Dia pun mendekat. Wahai pemuda, apakah engkau ridha zina diperlakukan kepada ibumu? La wallah, tidak, demi Allah aku tidak ridha ibuku dizinai oleh orang lain. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kemudian Nabi dengan sederhana menyatakan, kalau begitu manusia juga tidak ada yang mau ibunya dizinahi oleh siapapun. Apakah zina engkau ridhoi diperlakukan kepada putrimu sendiri nanti? La wallahi ya Rasulullah, tidak, aku tidak ridha. Kata Nabi, kalau begitu tidak ada manusia yang ingin anaknya dizinahi oleh siapapun. Bagaimana kalau saudari perempuanmu? Bagaimana kalau bibimu dari ayah? Bagaimana kalau tantemu dari ibu? Tidak Nabi. Maka kata Nabi, demikian juga dengan manusia, tidak ada yang ingin wanita-wanita tersebut sebagai keluarga mereka dizinahi oleh siapapun. Artinya, hadirin sekalian, kalau orang itu berzina, maka wanita yang dizinai tidak lepas dari dia adalah ibunya seseorang, anak perempuannya seseorang, saudarinya seseorang, bibi atau tantenya seseorang, kan begitu? Maka kata Nabi SAW membuka logikanya, hai, jika engkau tidak ridha zina itu diperlakukan kepada ibumu, saudarimu, anak perempuanmu nanti, bibimu, tantemu, demikian pula dengan manusia. Kemudian barulah pemuda tersebut memahami apa yang dimaksud oleh Nabi SAW, dan Nabi mendoakan untuknya, ya Allah, tundukkanlah pandangannya, jagalah kemaluannya, dan bersihkan hatinya. Subhanallah, laki-laki itu tidak pernah lagi berpikiran untuk berzina. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, mungkin ada yang berkata, Ustaz,
Antum dari tadi menyebutkan kisah-kisah yang menawan, kisah-kisah yang menakjubkan tentang para pemuda. Mereka itu para nabi, mereka itu para sahabat, mereka itu orang-orang yang saleh. Sementara kami hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Justru di situ nilai ujiannya. Kisah nabi itu bukan dongeng penghantar tidur. Kisah para sahabat itu bukan sebuah isapan jempol atau pepesan kosong. Justru kita mendapatkan kisah tentang mereka agar menjadi ibrah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka la ibrah, terdapat pelajaran liulil albab, untuk orang-orang yang berpikir. Maka haditsan yuftara, bukan hanya sekedar dongengan yang dibuat-buat, tidak. Justru agar kita mengambil keteladanan dari kisah tersebut, ambil pelajaran agar kita menjadi pemuda yang memang layak dirindukan oleh para bidadari di dalamnya. Bidadari yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari yang memang sejak awal Allah ciptakan mereka menghuni surga. Mereka berada di dalam seperti apa ini? Rumah tiram. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah sekalipun, sedikit pun mereka disentuh, tidak oleh manusia, bahkan tidak pula oleh jin. Jadikan diri kita layak untuk mendapatkan kerinduan dari mereka, para penghuni surga. Dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Dengan amal saleh. Dengan apa? Dengan ketaatan di jalan Allah. Dengan apa? Dengan kegigihan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awali dengan ilmu, hiasi dengan akhlak yang mulia dan amal yang saleh. Maka dengan itu kita insya Allah pantas untuk menjadi hamba-hamba yang dirindukan oleh para bidadari surga. Demikian pula kepada para wanita. Wanita sama hukum asalnya dengan para pria, kecuali jika ada dalil-dalil yang mengkhususkan hukum tertentu hanya untuk wanita dan pria. Untuk wanita kami bawakan sebuah kabar gembira, hadis Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan selainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jika seorang wanita salat 5 waktu dan itu cukup ia lakukan di rumah, 1. Dan jika ia menjalankan puasa Ramadan dan itu pun cukup ia lakukan di rumah, 2. Dan jika ia menjaga kemaluan dirinya, menjaga kemaluan kehormatan dirinya, dan itu pun cukup seorang wanita lakukan di mana? Di rumah, 3. Dan ia mematuhi suaminya di jalan ketaatan kepada Allah, dan itu pun cukup seorang wanita lakukan di rumah. Jika 4 hal ini dilakukan, qila laha udkhulil jannata min haitsu abwabil jannati syi'ti. Nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada wanita tersebut, wahai wanita, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau suka. Masya Allah. Wahai para wanita muslimah, kami tidak melihat sama sekali yang ada di sisi sebelah kanan, tapi kami percaya yang ada di situ adalah wanita-wanita yang terdorong untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang sudah menikah atau hampir menikah atau masih merencanakan beberapa waktu ke depan baru akan menikah atau memiliki anak gadis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang layak untuk dirindukan oleh para bidadari surga. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ada beberapa pertanyaan. Ustadz, apakah kebahagiaan surga yang dengan adanya bidadari itu, bisakah istri-istri kita yang menjadi bidadari itu? Dalam penerapan kehidupannya bagaimana dalam hal ibadah? Amalan agar hanya bisa bersama istri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga kami tidak keliru memahami pertanyaan ini. Bisakah istri-istri kita itu menjadi bidadari? Sepanjang yang kami pahami dari penjelasan para ulama, berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil yang ada, bidadari surga itu bisa satu, wanita-wanita yang memang sejak awal Allah ciptakan sebagai penghuni surga sehingga mereka tidak pernah hidup di dunia. Dan bidadari ada juga adalah wanita penghuni surga yang pernah menjadi penghuni dunia. Dan apabila kita sebagai para laki-laki telah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga layak untuk masuk surga, maka kita akan berpasangan dengan para bidadari. Ustadz, saya request agar istri saya yang di surga dialah istri saya di dunia. Semua yang diinginkan oleh penghuni surga akan ia dapat. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang diinginkan oleh penghuni surga akan didapat. Jangan khawatir. Nggak ketukar Ustaz. Tidak akan ketukar. Saya ingin booking Ustaz. Istri saya saja, dia sudah sangat cantik buat saya. Luar dalam cantiknya. Bisa. Jadikan dulu diri kita layak untuk masuk ke dalam surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Anak-anaknya dijadikan sebagai penghuni surga. Dalam ayat yang lain, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Orang-orang yang salih maka akan dimasukkan ke dalam surga satu paket, bersama orang tua mereka, bersama istri atau pasangan hidup mereka, bersama anak-anak keturunan mereka yang salih. Maka bentuklah kesalihan diri ini dan kesalihan anggota keluarga kita, termasuk istri kita, jika kita ingin dia adalah bidadari kita nanti di dalam surga. Wallahu ta'ala. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua menghadapi anak muda yang masih susah untuk diajak mengaji? Syukran untuk jawabannya. InsyaAllah. Yang pertama, bersabar. Itulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Alhamdulillah anak kita masih muslim, hanya sulit untuk diajak mengaji. Bagaimana kalau kita diuji oleh Allah seperti yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam? Ingat dengan kisahnya Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah. Tidak hanya untuk kaumnya saja, termasuk untuk anaknya. Yang pada hari-hari menjelang kejadian historis sepanjang sejarah hidup manusia di dunia, bahkan saat-saat banjir bandang itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan, Nabi Nuh masih memberikan penawaran dan ajakan kepada putranya, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nak, ayo nak naik ke atas kapal yang bapak buat. Jangan engkau menjadi seperti halnya orang-orang kafir. Namun saat itu pula si anak berkata, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas puncak gunung, karena di gunung aku akan terselamatkan. Ayahnya Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan kembali, la 'asimal yawma minallah. Tidak ada yang dapat memberikan perlindungan hari ini kecuali Allah. Ayo nak. Fakana minal mughraqin. Wafatlah putra Nabi Nuh bersama orang-orang yang tenggelam.
Kalau kita mau bandingkan bagaimana sedihnya Nabi Nuh alaihi salam dengan kita yang diuji oleh anak, alhamdulillah masih muslim, tapi dia belum mau ikut ke majelis ilmu, jauh. Jadi bagaimana Ustaz? Gak apa-apa dia begitu saja. Bukan gak apa-apa, ini menuntut kita untuk sabar. Sabar lagi, ajak lagi, sampaikan dengan hikmah lagi, doakan lagi, sabar lagi, ajak lagi, sampaikan dengan hikmah lagi, doakan lagi, sabar lagi, terus. Sampai kapan Ustaz? Sampai ajal menjemput kita atau dia. Karena urusan hidayah di luar kemampuan manusia. Kita mengajaknya dengan baik, dengan hikmah, dengan lembut, dengan cinta. Kita bersabar, kita mendoakan kebaikan, kita sampaikan lagi. Karena itu adalah memang ujian Allah subhanahu wa ta'ala buat kita. Kemudian di antara yang memudahkan kita untuk bersabar, di antara yang memudahkan kita untuk bersabar saat menghadapi ujian tersebut adalah kita. Jangan-jangan kita juga sebetulnya dulu bernasib sama seperti anak kita. Kita sekarang jadi orang tua sudah usianya 40 tahun atau bahkan lebih, baru bener 2 tahun yang lalu. Berarti kita butuh waktu 38 tahun untuk kemudian hadir di majelis ilmu. Boleh jadi anak kita juga butuh yang sama. Ini bukan berarti kemudian anak muda, oh kalau gitu saya senang-senang dulu. Nah, ajal tidak ada yang tahu kapan dia akan datang menjemput. Maka manfaatkanlah hidup kita sebelum datang wafat kita, sehat kita sebelum datang sakit kita, luang kita sebelum datang sibuk kita, kaya kita sebelum datang miskin kita, dan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan orang yang terjebak dengan siklus dosa? Sudah tahu dosa, tetap saja melakukan, tapi ingin menghentikan, hati tidak bisa mengontrol. Apakah ada doa yang memutuskan siklus tersebut? Semua doa yang akan membuat kita teguh di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala diajarkan dalam Al-Quran atau hadis, baca. Di antaranya yang tadi kami sampaikan atau kami bacakan di awal. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya kami mengharapkan petunjuk-Mu. Kan sudah Islam Ustaz, kenapa masih minta petunjuk hidayah lagi? Itulah pula yang kita setiap kali rakaat baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Saya udah muslim, saya udah salat, lewati saja surat Al-Fatihah, tidak perlu membaca ihdinas siratal mustaqim yang merupakan doa permintaan kita kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Begitu? Tidak, kita tetap baca, kita tetap berdoa. Karenanya ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah bersaksi menyatakan, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu doa yang paling banyak dipanjatkan oleh siapa? Oleh manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan kita? Kita ingin membandingkan diri kita dengan Nabi seperti perbandingan angkasa yang jauh di sana dengan sumur jauh. Kalau beliau yang sudah ada di atas saja, artinya tingkatannya sangat tinggi, beliau berdoa seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan setiap kali kita tergoda untuk bisikan syaitan, segera alihkan perhatian ini, karena syaitan sedang ingin menggelincirkan kita. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana firman Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika syaitan ingin menggoda dan menggelincirkanmu, maka berlindung dirilah kepada Allah dari syaitan. Dan berada dekatlah dengan orang-orang yang salih.
yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk mawas diri terhadap godaan syaitan. Wallahu a'lam. Buku apa yang berisi kisah-kisah heroik para pemuda Islam yang bagus agar menjadi pembakar semangat pemuda? Yang paling membakar semangat pemuda adalah Al-Quran. Setelah itu Al-Hadis. Setelah itu baru buku-buku yang berisi kisah-kisah heroik tersebut. Sebelum mencari buku-buku yang berisi kisah heroik dan sangat banyak, apalagi kalau kemudian kami sebutkan kitab-kitab dalam bahasa Arab, mungkin 20 tahun juga nggak selesai kita baca. Sangat banyak. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah misalnya, beliau menyusun kitab, beliau beri judul Siyar A'lamin Nubala. Sejarah orang-orang yang layak untuk ditokohkan. Dalam 16 jilid. Bisa dihabiskan berapa lama itu kalau dibaca? Lama. Kalau satu jilid diselesaikan 2 tahun, ya 16 kali 2. Baca Al-Quran, pahami maknanya, hadiri majelis-majelis ilmu yang mengkaji tentang tafsir, ikuti kajian-kajian yang selalu menjelaskan tentang hadis. Itulah yang akan membakar semangat kita agar masa muda ini bermanfaat dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Ustadz, saya mau tanya, kenapa ya Ustadz setelah suami saya mendalami sunnah ada ketakutan nanti suami tergiur poligami? Padahal sebelum mengenal sunnah saya tidak resah, risau, gelisah suami saya kepingin poligami. Kenapa itu Ustadz? Bagaimana menyikapinya? Saya yakin ini dari ibu, dari ummahat ya, dari putri. Dari satu sisi saya bisa memaklumi bahwa itu adalah sebuah kecemburuan, dan itu wajar ada pada diri seorang wanita. Dari sisi yang lain, maka wahai para wanita muslimah, wanita mukminah, saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili pendapat apapun. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tuntunan syariat poligami telah ditetapkan dalam undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menuntut kita untuk menyikapinya dengan iman. Ada garis-garis besar haluan muslim. Itulah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh menikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki? Boleh. Sampai berapa? Sampai 4 maksimal. Wah, kalau begitu boleh juga tuh Ustaz. Yang laki-laki begitu berkomentar. Silakan. Tapi hati-hati. Kalau tidak menjalankan ketentuan dan syaratnya, kita akan dibangkitkan dalam kondisi sudah semua orang tahu. Ini orang poligami tapi tidak menjalankan aturannya. Syiqquhu ma'il. Salah satu bahunya itu sengkle. Dia akan dibangkitkan dalam kondisi sudah tertanda. Ini orang dengan kondisi tersebut dia menikah lebih dari satu tetapi melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi wanita dia menerima dengan iman. Dari sisi akhirat, dari sisi pria dia juga harus menjalankan dengan iman. Allahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu prepare sholat. 2 pertanyaan, close. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Jalla wa'ala, dan kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.